One, two, three, go. Check it out. Semuanya, perkenalkan nama saya Nafa Rizky Hermawati. Saya dari Universitas Bayangkara Jakarta Raya dari Fakultas Hukum, yang dimana kali ini saya diberikan tugas oleh dosen saya yang bernama Ibu Anggraini. Ia mengajar mata kuliah Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan. Nah, tugas saya tersebut adalah untuk menganalisa sebuah kasus. Dan jangan lupa untuk kalian semua menonton video ini. Dan jangan di skip-skip. Oke, check it out. Kali ini saya ingin menjelaskan apa sih tujuan perkawinan, apa sih KDRT itu, sebelum kita melanjutkan dalam sebuah kasus yang lebih mendalam nanti. Oke, jadi tujuan perkawinan itu ialah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Jadi, rumah tangga itu ialah organisasi terkecil dalam kehidupan masyarakat yang terdiri dari seorang pria dan wanita sebagai suami istri dan anak-anaknya. Interaksi antara suami dan anak-anaknya dalam kehidupan rumah tangga yang didasarkan ketuhanan Yang Maha Esa seharusnya mampu menciptakan kehidupan rumah tangga yang bahagia. Namun kenyataannya masih banyak terjadi kekerasan dalam kehidupan rumah tangganya. Padahal setiap instan manusia dalam rumah tangga berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan. Kekerasan dalam rumah tangga dapat terjadi pada istri dan anak-anak serta mereka yang berada dalam lingkup rumah tangga merupakan masalah yang sulit diatasi. Masyarakat pada umumnya menganggap bahwa anggota keluarga itu merupakan milik laki-laki dan masalah kekerasan dalam rumah tangga adalah masalah pribadi yang tidak dapat dicampuri tangan oleh orang lain. Sementara itu, sistem hukum dan sosial budaya yang ada bukan menjamin perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga. Jadi, kekerasan dalam rumah tangga atau yang disebut dengan KDRT itu termasuk salah satu kejahatan yang terjadi dalam lingkup keluarga yang tidaknya melalui hubungan personal antara suami dengan istri, orang tua dengan anak-anaknya, dengan anak-anak lainnya, atau orang-orang yang berada dalam ruang lingkup keluarga tersebut. Jadi, tindak kekerasan antara suami istri juga diatur dalam KUH Perdata Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Kekerasan tersebut penyelesaiannya dapat diselesaikan secara internal hukum keluarga. Nah, hukum kekerasan dalam rumah tangga diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 yang dibuat dengan beberapa pertimbangan di antaranya. Jadi, yang pertama itu ada bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, merupakan pelanggaran hak asasi manusia atau yang disebutkan dengan HAM dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus. Yang ketiga, ada bahwa korban kekerasan dalam rumah tangga yang kebanyakan adalah perempuan harus mendapatkan perlindungan dari negara dan atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan.
Dan yang keempat itu adalah bahwa dalam kenyataannya kasus kekerasan dalam rumah tangga banyak terjadi. Sedangkan sistem hukum di Indonesia belum menjamin perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga. Jadi, perempuan yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga sebenarnya mempunyai hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman, bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia berdasarkan asas-asas penghormatan terhadap perempuan, keadilan dan kesetaraan gender serta arti diskriminasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 tentang HAM atau disebut dengan Hak Asasi Manusia. Jadi, segala bentuk kekerasan terhadap perempuan merupakan pelanggaran HAM dan kejahatan terhadap eksistensi kemanusiaan serta merupakan bentuk diskriminasi yang harus dihapus karena tidak sesuai dengan deklarasi PBB tentang HAM dan konvensi internasional tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Jadi di sini saya akan menjelaskan dalam sebuah kasus yang dimana dijelaskan bahwa awal tahun 2019 dihebohkan dengan berita suami menginjak-injak istrinya yang sedang hamil tua. Wow, itu sangat benar-benar menakjubkan ya, karena kan seorang suami sendiri bisa menginjak-injak perutnya istrinya sendiri dengan yang sedang hamil itu. Oke, saya lanjutkan lagi. Jadi suami yang menendang perut istrinya itu yang bernama Kasdi. Ia berumur 21 tahun. Ia menginjak perut istrinya yang bernama Lina Rahmawati yang berumur 21 tahun yang sedang mengandung karena dicurigai dengan anak dalam kandungannya merupakan hubungan gelap dengan orang lain. Bayi dalam kandungannya yang tidak diakui sebagai darah dagingnya itu terpaksa lahir sebelum waktunya atau sesar dan meninggal dunia. Sangat disayangkan ya Allah, kejamnya suami itu. Oke, saya lanjutkan lagi. Jadi peristiwa itu terjadi pada hari Kamis bulan Januari kemarin. Jadi saat itu pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 14 Juli tahun 2017 itu sedang duduk di lantai seraya bersendaran ke tembok di kediamannya. Kediamannya tersebut di Jalan Tanah Tinggi, Gang nomor 12, Tanah Tinggi, Johar Baru, Jakarta Pusat. Tanpa basa-basi, Kasdi langsung menendang perut istrinya dan menanyakan bapak dari bayi yang sedang dikandungnya tersebut. Karena usia kandungannya dengan pernikahannya tidak wajar, sambil teriak kesakitan, sang istri menjawab dan meyakinkan Kasdi bahwa anak itu adalah darah dagingnya. Namun, sang suami tetap tidak percaya. Kemudian, ia menginjak pada bagian pinggang sebelah kiri korban hingga berkali-kali. Kemudian memukul bagian lengan sebelah kiri sebanyak 1 kali. Lina pun merasa pasrah menerima pukulan dari suami tersebut, hingga pada akhirnya mengalami pendarahan. Nah, akibat perbuatan suaminya tersebut yang bernama Kasdi, ia dijerat pasal berlapis karena pasal yang disebutkan yaitu pasal 338 KUHP, pasal 44 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang KDRT, dan pasal 80 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Nah, penyelesaiannya tersebut dapat dikutip dari https://megapolitan.okezom.com. Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum atau disebut Ditreskrimum
telah menetapkan Kasdi yang berumur 21 tahun itu, suami yang tega menginjak-injak perut istrinya Lina Rahmawati yang berumur 21 tahun yang sedang hamil tua. Bayi dalam kandungan yang tidak diakui sebagai darah dagingnya itu terpaksa lahir sebelum waktunya atau sesar dan meninggal dunia. Nah, Direktur di Treskrimum Polda Metro Jaya Kombes atau yang dinamakan Niko Afinta menyampaikan, akibat perbuatannya itu Kasti dijerat pasal berlapis, yaitu yang tadi saya sebutkan, pasal 338 KUHP, pasal 44 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2004 tentang KDRT, dan pasal 80 Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Ia mengatakan, pelaku kami jerat pasal berlapis dengan ancaman 20 tahun penjara, yang diungkapkan oleh Niko kepada wartawan di Mapolda Metro Jaya, Jakarta Rabu tanggal 10/1/2019. Niko sebagai penyidik menjelaskan pasangan suami istri atau yang disebut pasutri itu menikah pada 6 bulan yang lalu, yaitu pada tanggal 14 Juli 2017, sementara pada saat kejadian usia kandungnya sudah berumur 8,5 bulan, alias tidak wajar. Pelaku curiga bayi malang dalam kandungannya itu hasil hubungan gelap dan mantan kekasih korban. Motif pelaku melakukan penganiayaan pada istri dan kandungannya itu karena dia cemburu. Pelaku beranggapan kandungan istrinya bukan anaknya, tapi hasil dengan orang lain, ucap Niko sebagai penyidik. Atas dasar itulah pelaku menanyakan kepada korban, bapak dari si bayi yang dikandung Kasti, memaksa korban mengakuinya dengan cara menginjak perut sang istri. Sambil teriak kesakitan, sang istri menjawab dan meyakinkan Kasti bahwa itu adalah darah dagingnya. Namun Kasdi tidak percaya. Kemudian dia menginjak lagi pada bagian pinggang sebelah kiri korban hingga berkali-kali. Kemudian memukul bagian lengan sebelah kiri sebanyak 1 kali. Lina pun hanya pasrah. Kesimpulannya itu, kekerasan itu merupakan suatu tindakan menyakiti orang lain baik secara langsung maupun tidak langsung yang menimbulkan penderitaan bagi korban. Kekerasan dalam rumah tangga termasuk dalam tindakan kejahatan yang dapat menimbulkan dampak buruk bagi korban. Dampak negatif yang dirasakan oleh korban kekerasan yaitu dampak baik secara fisik, mental maupun psikis. Umumnya, korban yang mengalami tindak kekerasan akan merasakan kegangguan psikis karena tindak kekerasan yang pernah dialaminya. Kekerasan tersebut tidak hanya terlihat dari fisik, akan tetapi menyebabkan penderitaan yang mendalam secara mental untuk jangka panjang. Motif terjadinya tindak kejahatan ini biasanya karena ketidakharmonisan dalam hubungannya seperti hubungan keluarga, kurangnya komunikasi, permasalahan ekonomi, perselingkuhan, penggunaan obat-obat terlarang, kurangnya kedekatan kepada sang pencipta, dan sebagainya. Maraknya kasus kejahatan ini dan tingginya angka kekerasan yang terjadi di Indonesia menjadi salah satu kasus yang memang perlu ditangani oleh pemerintah. Hal ini tidak hanya pemerintah, tetapi yang peran keluarga dan masyarakat juga itu menjadi hal yang sangat penting untuk tidak memberikan asumsi yang buruk terhadap korban kekerasan. Penghimbauan kepada keluarga dan masyarakat untuk tidak memberi penilaian yang buruk bertujuan agar korban tidak mengalami depresi atau pengaruh psikis dan mental karena kekerasan yang pernah dialaminya. Jadi bagi upaya yang dilakukan oleh pemerintah seperti seharusnya membuat perundang-undangan terkait penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, pelayanan kesehatan secara medis dan intens, pendampingan bagi korban, bimbingan, konseling,
bimbingan rohani dan diadakannya resosialisasi terhadap korban akibat tindak kekerasan dalam rumah tangga. Nah, saran saya di sini, jadi pemerintah telah secara tegas melarang adanya tindak kekerasan yang terjadi dalam ruang lingkup keluarga, yang kebanyakan korbannya justru anak-anak dan perempuan. Korban kekerasan banyak terjadi kepada anak-anak dan perempuan karena dianggap mereka kaum yang lemah dan di mana dalam keluarga, suamilah yang memegang peranan sebagai anggota keluarga yang memiliki kekuasaan dan kewenangan yang mendominasi. Untuk itu, pemerintah membuat peraturan perundang-undangan yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Diberlakukannya undang-undang tersebut bertujuan untuk memberikan efek jerah terhadap pelaku tindak kekerasan dalam rumah tangga agar tidak mengulanginya. Peraturan perundang-undangan tersebut bersifat mengikat dan memberikan sanksi atau hukuman yang tegas bagi siapa yang melanggarnya. Nah, jadi tidak hanya pemerintah saja yang mengatur KDRT ini, emang wajib untuk pemerintah mengaturnya, cuman terhadap masyarakatnya juga agar tidak berasumsi kepada yang korbannya tersebut yang mengalami KDRT itu. Oke semuanya, jadi cukup sekian dari penjelasan saya mengenai kasus KDRT ini. Semoga untuk kalian semua dengan saya menjelaskan ini dapat bermanfaat untuk kalian semuanya yang menonton ini, dan jangan lupa di like,